Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Happy? Bahagia ya Happy ya? Baiklah. Ibu absen terlebih dahulu nih. Ada yang tidak bisa hadir hari ini? Yang tidak bisa mengikuti daring? Ada? Tadi informasi di grup WA katanya Mita sakit ya? Oh, iya, Bu, ya, Bu. Ya. Kita doakan nanti semoga Mita diberikan kesehatan, sembuh seperti sedia kala. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta Sugi lah yang pimpin doa untuk pertemuan kita kali ini. Pada Sugi, Ibu persilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan pesan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sugi. Ya, Bu. Yang selalu bersedia untuk memimpin doa ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Anak-anak Ibu yang lain, Ibu harapkan berdiri, kita menyanyikan lagu yang kalian hafal aja ya. Kemarin kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke kemarin ya. Kerja dulu. Mana dia? Semuanya Ibu harapkan berdiri. Lagi share. Oh, gimana Bu? Ya Allah. Airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baru mulai. Jelas, kok udah sih. Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dah, anak-anak Ibu persilahkan duduk kembali. Tadi videonya tidak tidak lama loadingnya ya?
di Iya, Bu. tempatnya? Oh, gitu ya. Ini masalah jaringan, tapi tidak masalah. Anggap kita sudah sama-sama menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan rasa nasionalisme kita tetap ada. Kira-kira yang sudah hadir ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Dari wajah-wajahnya seperti masih bangun tidur ya? Siap, Bu. Oh, siap. Insya Allah Bilang siap, Bu. Insya Allah siap. Aman tuh. Merasa happy, tidak tertekan ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Indah, Aswimaya, kenapa tidak itu on kan kameranya? Kita yang hadir pada hari ini ada berapa orang ya? 9 orang, berarti 6 orangnya belum hadir. Mungkin ada sesuatu hal, tapi Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mau bergabung untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu kita ulang lagi atau masih ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Tentang apa? Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi, Bu. Iya. Tentang pertumbuhan ekonomi. Dan kita kemarin sudah masuk kepada perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum kita masuk perbedaannya, siapa yang masih ingat dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, ayo, Gilang, silakan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari satu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Gilang. Ya, selanjutnya kita masuk pembangunan ekonomi. Siapa yang masih ingat apa itu pembangunan ekonomi? Nampak. Ada yang ingat enggak? Yang perempuan lagi belajar ngomong nih siapa? Yang mau? Pembangunan ekonomi itu apa? Ya, silakan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Ya, bagus. Berikan aplaus untuk Aulia. Ya, selanjutnya apa perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Ayo, siapa yang bersedia atau yang masih ingat? Nggak usah malu-malu ya, yang nggak biasa ngomong nih silahkan ngomong, belajar. Ayo, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Perbedaannya, Bu. Iya. Tunggu ya Gilang, kita cari kawan yang perempuan yang lain ini dulu. Silakan, Reni lah. Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ya, silakan. Ini materi kita yang minggu sebelumnya. Ayo. Happy lah, happy. Atau yang lain yang masih ingat dengan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Kemarin kita belajarnya dalam bentuk tabel, iya kan? Nah, ayo.
apa perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, Bu. Silakan. Perbedaan memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi. Kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Pembangunan ekonomi. Kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi menekan peningkatan kemakmuran, sedangkan pertumbuhan ekonomi menekan peningkatan pendapatan per kapita. Ya, berikan aplaus dulu untuk Gilang. Untuk anak-anak ibu yang lain, nanti pada saat ibu tanya, jangan cuman Gilang, Happy, Aulia saja, yang lainnya juga tetap harus belajar untuk mengemukakan pendapatnya. Tidak perlu malu-malu, kita sama-sama belajar, ya. Buarakan seperti itu nanti. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan, Ibu munculkan dulu di layarnya tentang untuk PPT. Sudah muncul belum di di layar HP-nya masing-masing? Belum, Bu. Belum. Belum. Bentar ya, belum. Bentar ya. Mungkin kendala jaringan, sabar ya. Ya, Bu. Aku batasi enggak? Masih belum tampil? Udah, Bu. Udah, Udah. Bu. Ya, karena semalam kita sudah belajar pertumbuhan ekonomi itu apa, berikut pembangunan ekonomi itu apa, perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk materi ini tentang menganalisis permasalahan dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Adapun KD kita pada hari ini masih KD yang semalam, KD 3.2, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Untuk yang KD keterampilannya 4.2, menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Untuk indikator IPK, indikator capaian kompetensi. Nah, nih. 1, menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang serta cara mengatasinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang serta cara mengatasinya dengan baik. Yang terakhir, peserta didik dapat dengan terampil menyajikan hasil temuan permasalahan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Gitu. Ibu tampilkan video tentang materi permasalahan pembangunan ekonomi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Ini Ibu stop share.
video tadi ya. Mana minta video? Yusra. Libur katanya. Lebih libur nih Bang. Aku ambil on kamera. Malam singgah baju pramuka langsung tadi. Malam tadi kayaknya. Apa? Yang mana? Iya. Udah minggu lah ya. 9 M. Men. 9 M. Tuh, Pak, duduk dulu. Manchester. Manchester. Masuklah. Mainan lu sana. Oh iya. Dibina pandang tuh biar lah. Hoki. Kali. Main apa? Apa tadi? Suaranya kok kecil? Suaranya kecil. Apa ya? Tadi siapa yang apa ya? Yang tidak di-unmute kan? Untuk video pembelajaran tadi bisa mengamati dengan baik? Bisa, Bu? Bisa. Jelas ya? Jelas, Bu. Nanti kalau seandainya pada saat berdiskusi atau pada saat nanti ada apa namanya Ibu men-share materi, tolong yang lainnya di-unmute-kan, jangan seperti tadi seperti itu. Kelihatannya seperti mengganggu gitu ya. Tapi untuk yang teman anak Ibu yang lain tidak ada kendala ya. Tentang apanya? Sharingnya. Aduh. Nggak connect kan jaringannya nih. Udah? Halo? Halo? Ah, ya. Masih dengar suara Ibu? Sepertinya Masih, Bu. tadi apa ya, gangguan jaringan terputus sepertinya tadi. Tapi alhamdulillah masih bisa kita lanjutkan. Baiklah, untuk
Ini tadi ada tujuan sudah Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran kita hari ini, video pembelajaran juga sudah Ibu sampaikan. Ini yang tadi itu tentang masalah kemiskinan. Nanti kita pada hari ini akan untuk tujuan pembelajaran tadi, Ibu akan bentuk kita dalam beberapa kelompok. Ada sebuah artikel nanti di LKPD, Ibu tampilkan dulu ya, artikel ini tentang mana dia? Bentar ya. Mana dia? Cari apa? Artikel. Nanti kalau kurang jelas di di layar HP-nya boleh buka di LKPD-nya. Ini ada artikel atau wacana nih, Gubernur ini untuk Riau, Rabu 1 Januari tahun 2020, 94.000 anak di Riau putus sekolah karena keterbatasan biaya. Suruh lihat sendiri. Nah, belum muncul ya di itunya, di layar HP-nya. Bentar ya. Belum, Bu. Ya, sabar. Masih udah muncul apa belum nih? Itu artikel? Udah, Bu. Udah muncul. Ini 94.000 anak di Riau putus sekolah karena keterbatasan biaya. Ini daerah kita ya. Masih beruntung anak-anak Ibu masih bersekolah. Ini nanti dibaca. Kemudian nanti kita diskusikan per kelompok. Untuk masing-masing kelompok tugas diskusinya sama. Yang pertama, analisislah permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di Provinsi Riau. Yang kedua, sebagai seorang siswa, kontribusi apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang ketiga, sebutkan program-program apa saja dari pemerintah yang Anda ketahui terkait dengan bidang pendidikan. Yang terakhir, salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia. Nah, mengapa sumber daya manusia itu menjadi faktor penghambat? Seperti itu. Sebelum kita nanti masuk untuk artikel ini, kita perhatikan dulu materi. Sampaikan dulu ya. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya, ini kita masuk dulu. Tujuan pembelajaran pertama, udah muncul belum di layar HP-nya masing-masing? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Tujuan pembelajaran pertama, definisi menjelaskan tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Kita masuk definisinya. Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Ini definisi dari perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, berikut syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Ada pertama, badan perencanaan. Ada data statistik. Yang ketiga, mobilisasi sumber daya. Keempat, tujuan. Yang kelima, penetapan. Dan keenam, keseimbangan dalam perencanaan. Berikut perencanaan pembangunan di Indonesia itu. Yang pertama, rencana pembangunan di Indonesia dalam sejarah. Ini dimulai dari tahun 1947. Ada istilah plan mengatur ekonomi Indonesia. Berikut ada rencana Kasimo tahun 1948 sampai 1950.
Berikut rencana urgensi dan perkembangan industri dan industri kecil tahun 1951 sampai 1952. Berikutnya lagi rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, kalau kita yang dulu ingatnya Repelita ya, tahun 1956 sampai 1960. Rencana pembangunan semesta berencana tahapan pertama ini untuk yang rencana pembangunan yang pernah ada di Indonesia. Lanjut yang B, yang keduanya sistem perencanaan pembangunan nasional dengan istilah singkatan SPPN. Apa tujuannya? Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat atau daerah. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang terakhir, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Ini berikutnya lagi. Kita masuk tujuan pembelajaran yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ini berupa tanah dan kekayaan alam, kuantitas dan kualitas penduduk, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Yang terakhir, sistem sosial dan sikap masyarakat. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ini bisa jadi nanti faktor penghambat dan faktor pendorong. Untuk tanah dan kekayaan alam, ini menjadi faktor apa? Sebagai faktor penghambat atau pendorong. Tanah untuk Indonesia kita kaya akan sumber daya alam. Ayo. Halo. Pendorong. Pendorong ya. Pada saat kita memiliki tanah dan kekayaan alam atau sumber daya alam yang melimpah, maka dapat mendorong dari pembangunan perekonomian suatu negara. Yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas ini jumlah, kualitas ini mutu dari penduduk. Ini bisa menjadi faktor penghambat dan bisa menjadi faktor pendorong. Dilihat nanti dari sudut yang mana satu gitu, atau dari kelihatan apa namanya, pada saat jumlah penduduk banyak dan semuanya bermutu, berarti itu nanti dapat menjadi sebagai faktor apanya? Pendorong. Pendorong. Jadi, pembangunan perekonomian suatu negara. Tetapi pada saat jumlah penduduk besar, mutu, kualitas atau apa namanya dari penduduk itu, kualitas atau mutu dari penduduk itu rendah, ya, maka ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat dari penghambatnya. Iya, misalnya lah pada saat jumlah penduduk banyak, terus nanti tidak tidak memiliki mutu, mungkin dilihat dari salah satu tingkat pendidikan, habis itu nanti pada saat mencari pekerjaan, seperti itu ya. Semakin tinggi kualitas seseorang, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Tapi semakin rendah kualitas seseorang, maka dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat seseorang menganggur, nanti larinya kepada kemiskinan. Nanti pada kemiskinan berantai lagi nih. Ada nanti muncul pula masalah sosial seperti keamanan, tidak tertib lagi, adanya tindakan kriminal. Ini kalau tingkat untuk faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di kuantitas dan kualitas penduduk ini besar ruang lingkupnya. Kira-kira paham anak-anak Ibu? Paham. Paham, Bu. Nah, yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Ini, semakin banyak modal yang kita miliki dan semakin canggih teknologi yang kita gunakan, maka ini menjadi faktor pendorong dari pembangunan perekonomian suatu negara. Tetapi kalau kebalikannya, ini apa yang akan terjadi? Pada saat memproduksi barang atau jasa, kita kesulitan, tidak ada modal. Seperti itu. Habis itu teknologi yang kita gunakan juga sederhana. Maka mutu dari barang yang diproduksi suatu negara juga terkendala. Atau untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak terkendala karena ada kurangnya teknologi yang digunakan.
Seperti itu. Yang keempat ini ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Ini nanti ada kaitannya dengan artikel kita ya. Ini sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, bagaimana dengan kita sebagai masyarakat suatu negara? Kita karena tinggal di Indonesia, berarti kita bicaranya masalah Indonesia. Ada sekelompok masyarakat yang tidak memandang penting pendidikan. Berikut nanti dari sikap masyarakat itu juga ini tergantung kelompok-kelompok masyarakat dan pola pikir kita sebagai warga negara. Nah, ini juga dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat dari pembangunan ekonomi. Sikap masyarakat yang seperti apa? Seperti itu ya. Kalau kita sudah tingkat pendidikan kita tinggi, berarti pola pikir kita juga berubah semakin bagus, maka ini dapat mempengaruhi menjadi faktor pendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Tapi kebalikannya, ini kalau masih sikap masyarakatnya tertutup, takut sesuatu hal yang baru, tidak mau mengikuti perubahan, nah ini juga menjadi kendala dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Seperti itu. Mudah-mudahan anak ibu paham ya. Lanjut, setelah faktor-faktor ini kita masuk nih permasalahan pembangunan ekonomi suatu negara. Ini yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer. Rendahnya tingkat produktivitas. Ini. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Yang terakhir, tingginya pertambahan penduduk. Nah, ini permasalahan-permasalahan ekonomi. Dan kita ini untuk cara mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi, ini salah satunya pengangguran. Bagaimana cara mengatasinya? Memperluas lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga padat karya lebih diperbanyak daripada padat modal, seperti itu. Nanti anak-anak ibu silahkan kita bentuk kelompok. Dari artikel itu nanti kita mencoba menganalisis permasalahan yang ada, terus bagaimana solusinya. Kira-kira paham? Kalau untuk materi hari ini? Paham, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Misalnya kurang paham ini, Bu. Atau kita balik lagi ke artikel tadi ya. Untuk tugasnya per kelompok, kelompoknya kita pakai kelompok yang semalam lagi. Tidak Ibu, kelompok 1 berapa orang yang ada di dalam Zoom kita ini? Kelompok 1 angkat tangannya. Mana? Berapa orang? Kelompok 1 Aulia. Siapa lagi? Farezi. Farezi ada. Siapa lagi? Aulia kawannya? Septia. Ada 3 orang ya. Kelompok 2. Happy. Iya kan? Gilang. Iya, Bu. Siapa lagi? 2 orang aja. Siapa? Fadia. Oh, Fadia. 5 juga. Iya, 4. Kelompok 3. Kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 2 ada 4 orang, kelompok 3 ada berapa orang, Nak? Halo. Halo. Kelompok 3, kelompoknya Happy ada berapa orang? Temannya tadi. Berdua aja sama Gilang. Enggak, Fadia juga. Ada Kalau 3. ada 2. Berarti udah boleh lah ya, tidak perlu kita tukar kelompok, masih tetap kelompok yang kemarin. Untuk tugas kelompoknya paham? Nanti silahkan buka juga di LKPD-nya.
Nah, nih, udah muncul belum nih artikelnya? Udah ya? Udah, Bu, udah. Udah, Bu. Nanti dibaca dari per kelompok tadi dibaca. Ini Gilang kenapa riset sama si Reni? Ada pertanyaan? Gilang. Cara Bu, Ada pertanyaan. Kenapa apa si Gilang resign katanya? lupa matiin Bu. Oh, lupa mati. Ada. Nah, ini artikel kita pada hari ini. Nanti silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Pada saat nanti berdiskusi, kan Ibu juga ada di grupnya itu kan. Nanti Ibu akan share. Jadi terlihat siapa yang betul-betul aktif dalam kelompoknya, betul-betul dibaca materinya artikelnya, terus dicari jawabannya secara bersama-sama, jadi tidak sendiri-sendiri. Ibu beri waktunya 30 menit, cukup ya atau kelamaan? Kalau 20 menit cukup nggak kira-kira untuk artikel sama ini? Cukup, Bu, cukup. Boleh dipersilahkan. Cukup, Bu. Masing-masing sudah tahu kan anggota kelompoknya? Kita masih pakai kelompok yang kemarin. Tadi setelah Ibu cek, kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 2 ada 4 orang, kelompok 3 ada 2 orang. Berarti kita yang tidak hadir hari ini ada 5 orang ya? Iya kan? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu persilahkan untuk berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ini sepertinya jaringan dah terputus lagi nih. Lah, diputar lagi. Mana? Terputus. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ya. Sudah, Ibu persilakan. Kelompok masing-masing. Direkod lagi. Nggak ada mati kan? Nyambung ya? Nyambung ya. Terlalu banyak teman-teman. Mencari WA-nya. Share lagi. Ya, pas ya. Pas ya. Ketawa dia. Nah, udah jadi unmute kan, tapi sama kita enggak. Udah mulai berdiskusi di grup WA-nya ya. Nanti Ibu akan share di sini. Ibu akan lihat siapa yang kelompok mana yang belum berdiskusi. Jam berapa? 10. Belum lagi. Sampai jam 2. Satu ya. Jangan sudah. Mana? Ini ya. Oh tadi siapa ya? Si Habib yang bermasalah ya, Habib ya?
Pas Ibu share materi dia sudah unmute kan, tapi belum ter-unmute juga. Jaringan. Terjaringan. Ini kelompok 1 belum mulai. Ada yang udah nyari jawabannya di sini, kata si Rezi belum. Kelompok happy mana nih? Kelompok 1 belum bermula, masih membaca artikel nih kayaknya ya. Kelompok 2 ini happy foto apa nih? Coba. Salah. Artikel. Kelompok 2 belum, masih artikel ya. Kelompok 3 mana nih? Yang semangat ya diskusinya ya. Betul dibaca artikelnya. Mana ke ini jumlahnya ini dari 3 kelompok belum ada yang memulai diskusi untuk artikelnya. Ada kesulitan? Masih dengar suara Ibu? Happy? Aulia? Masih Bu, masih. Masih. Kenapa belum mulai Masih. diskusi di kelompoknya? Mulai dari Masih. ya. Masalah Ibu akan tampilkan di sini. Jadi terlihat nanti anak Ibu yang kelompok mana yang betul-betul aktif berdiskusi. Tiara. Ini masih nyari jawabannya, lama ya? Susah ya? Ini belum ada satupun kelompok yang memulai diskusinya. Kelompok 2, kelompok 3. Ini tadi dia. Dikamen sama Aulia. Sudah. Sudah. Mana? Ini Sugi. Bukan kelompok. Ya, kelompok pribadi.
Maya, kenapa langsung nomor 2, nomor 1 udah dapat ya? Maya. Saya, Bu. Udah dapat ya nomor 2. Nomor 1. Ini langsung Sugi disuruh cari jawaban nomor 2. Nanti tampilkan ya, istilahnya apapun nanti apa namanya, misalnya jawab nomor 1, Maya dapat. Nah, ditulis di grup ini. Nanti kawan-kawan yang lainnya juga ikut mengomentari. Ya. Ya, Bu. Jadi kelihatan diskusinya. Ini sepertinya diskusinya sudah mulai apa ya? Sudah mulai muncul per kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Biasa. Ya. Kelompok 2 cuman Happy aja yang berdiskusi. Kawan yang lain mana nih? Kelompok 2. Ada Fadia, Gilang, Halimah, Mita sakit ya? Gilang nggak ada di grup, Bu. Oh, Gilang nggak ada di grup. Oh, HP-nya rusak semalam ya? Ya, Bu. Jadi masih di konser. Tapi kan ada Mau perwakilan. bantu, Bu. Iya. Mau bantu repnya bisa pula. Tapi Gilang kan bisa lihat nih Ibu tampilkan kelompok Gilang nih kan. Baru Happy nih yang jawab nomor 1. Ini kalau apa Gilang bantu kawan-kawannya ya Gilang. Ya, Bu. Nah. Gilang di mana? Masih di Pekanbaru? Masih di Pekan, Bu. Lagi nungguin HP di servis. Kenapa, Bu? Oh, bakso kemarin. Iya. Mau minta HP baru enggak? Kayak HP Ibu rusak. Oh, yang baru. Nah, ini kelompok 3. Nomor 2 susah katanya, ampun. Yang kawan yang lain bantu ya, nomor 2 susah kata si Sugi. Kelompok 2, ini masih terkendala baru si Happy aja, HP Gilangnya rusak. Ini Fadia, Halimah, bantu kawan-kawannya ya.
Nah, ini kelompok 2 sudah ada Halimah. Fadia, dibantu ya Fadia. Waktu berdiskusi tinggal lagi 10 menit ya. Ibu ingatkan waktu berdiskusi kita tinggal lagi 10 menit, nanti kita presentasikan. Ini apa? Masih lagi di punya. Tahu gak dia apa ke sekolah besok diskusinya yang LBD sama kalau Ibu lihat dari diskusi kelompoknya sudah lumayan bagus ini ya. Rata-rata tiap kelompok anggota kelompoknya ikut mencarikan jawaban dari pertanyaan yang mengarah kepada artikel. Belajar. Kata bersama. Nah, ini betul-betul nampak diskusinya kan. Minta nama langsung. Kelompok 3 kelihatannya masih belum baru beberapa soal yang terjawab kelompok 3. Kalau kelompok 1 sudah lumayan bagus. Ya, kelompok berapa lagi nih? Kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 3, ayo bersemangat, jangan mau ketinggalan dari teman kelompok lain.
Bu, Bu, Ya. Gilang ya? Apa Gilang? salting nih nggak namanya tuh, Bu. Maya. Kelompok maksudnya. Jangan banyak komen lah. Ini Tiara yang simpan. Ngeri-ngeri, Bu. Kalau kelompok Gilang bagus ya, Happy, Halimah gitu ya. Disalahin Tiara nanti lah. Bagus. Yang buat kelompoknya salahin. Kelompok Tiara, Iya. aneh-aneh nama. Iya. MKM, Apa? KM? Sugi EKM. Oh. Ini kelompok 3 nih luar biasa nih lah. Jangan salah-salah lah. Di sana ada anak yang ikut Olimpiade tuh lah. Ini walaupun ada Olimpiade, Bu, tapi PTN cemerlang ya, Bu. Iya. Bisa tuh bisa. Waktu diskusi tinggal 5 menit ya. Ini dari Ibu perhatikan dari 3 kelompok rata-rata sudah hampir selesai. Paling nanti tinggal menyempurnakan. Kemarin kelompok yang pertemuan sebelumnya kelompok 1 sudah tampil ya. Kelompok berapa? Kelompok 3 juga udah. Berarti nanti kelompok berapa yang belum tampil untuk presentasi? Kelompok 3 yang belum, Bu. Kelompok Udah. 3 ya? Iya. Sabar Heti. Iya. Baby. Iya. Iya, saya ingat, Bu. Iya. Sorry. Ya, berarti nanti kita minta dari kelompok 2 kelompok 3, salah lagi, Bu. Kelompok 3 untuk presentasi. Nanti kelompok 1 sama kelompok 2 menanggapi ya. Ini kelompok Iya, Bu. ya, kelompok 1 nih kayaknya keren-keren nih jawabannya. 1 Terima juga. kasih, Bu. Iya. Kelompok 2 masih proses ini. Udah, Bu. Udah aman tuh, Bu. Apa? Udah aman? Kelompok udah aman. Iya. Kakak manis, Bu. Aneh-aneh namanya hilang. Kakak manis. Tengok Reni apa? Reni Aziar. Nama ibunya kali debut nih. Bukan ibu yang buat. Jadi Tiara tuh. Salahin Tiara nanti. Tiara ya. nah. Tengok namanya itu mati. Kelompok 3 siap-siap ya untuk presentasi. Karena kemarin kelompok 1 sama kelompok 2 sudah presentasi. Nanti kelompok 3 yang presentasi, kelompok 1 sama kelompok 2 nanti menanggapi. Jadi kalau misalnya ada yang mana tahu kurang pas nanti ditambahkan, ditanggapi gitu ya.
Untuk kelompok 2 nanti tolong disatukan jawabannya ya. Terus nanti kirim ke grup, difotokan, nanti dikirim ke grup. Karena untuk mempresentasikan dari siswa, dari anak-anak ibu kayaknya tidak bisa. Tadi sudah ibu coba, tidak bisa. Cuman ibu aja yang bisa men-share, nanti kalian yang kelompok 2 fotokan, nanti kirim. Nah, nanti biar ibu yang sharekan. Biar kelompok 2 sama kelompok 2 sama kelompok 1 bisa menanggapi. Paham kira-kira ya? Kelompok 3? Paham, Bu. Paham. Dari pagi tadi ibu coba-coba untuk supaya anak-anak ibu bisa men-share, tapi kan mungkin pengaturan di laptopnya atau ibu yang kurang paham nih, kurang jelas juga, belum dapat solusinya. Jadi nanti tolong satukan jawabannya, terus kalian foto, kirim. Ya, kelompok 3. Nah, ini kelompok 1 nih. Weh, aku terlambat bangun, kata si Farhan. Farhan Anda bergabung? Kayaknya enggak ada ya. Nggak ada dia gabung. Nggak ada, Bu. Takut mungkin dimarahin. Takut dikasih hukuman ya. Ini masih kelompok. Ini Septia jaringannya jelek katanya. Di ibu juga jelek nih, tadi beberapa kali terhenti. Dimaklumi kalau jaringannya memang yang betul bermasalah, itu di luar dari kendali kita ya. Ini sudah Iya, bagus. Bu. Iya. Dah, 2 menit lagi ya. Kelompok Kelompok 3 Ibu tunggu. Kiriman foto tugasnya, hasil diskusi kelompoknya. Udahnya, Bu. Ya, iya dikirim ke ini, biar nanti ibu yang share dari sini. Selain nanti kalian bacakan, ibu share dari sini. Gitu. Karena tadi ibu udah coba supaya anak-anak ibu bisa share, tapi entah pengaturan di laptopnya ibu pun kurang paham juga. Kalau ibu jadikan misalnya salah satu siswa nanti jadi jadi hostnya, nanti ibu terhenti, ibu tidak bisa share materi. Kelompok 3 tolong satukan jawabannya, terus difoto ya. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4. Ini tinggal 1 menit lagi. Ini Septia kenapa nangis, Nak? Septia? Kenapa menangis ini di grup ini? Nggak ikut dia, Bu. Nggak ada jaringan katanya. Oh, enggak ikut. Iya. Oh, barusan keluar lagi. Iya, Bu. Berarti kalau Pak Aulia berapa orang lagi tinggal? Rezi, Aulia. Itu aja, Bu. Oh, si Septia ada keluar pula. Iya, Bu. Reni Yunia. Maya. Lagi bilang. Mbak
Tengoklah nama kau Tuhan. Maya, siapa yang buat apa namanya Maya? Tugas kelompoknya? Apa, Bu? Siapa yang foto? Ibu? Siapa yang foto kan? Ini kan Tiara, Bu. oh, Tiara. Nah, Ibu tunggu ya, ini waktunya sudah habis. Lewat. Sudah lewat. Ya, Bu. Kelompok 2. Kelompok 3 salah lagi. Ayo. Digabungin ya, gimana? Cepat-cepat kelompok 2, kelompok 3. Ayo, sabar. Biar. Sambil kita menunggu hasil apa namanya foto tugasnya, kita biar lebih bersemangat kita pakai yang ice breaking. Ada yang Ibu kirim di grup ya? Udah dipelajari? Udah dicoba-coba nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Ini kalau ice breaking ini semangat semua ya. Kalau suruh baca materi malas. Kalau suruh ice breaking, semangatnya minta ampun. Oh, Ibu cari. Mana? Yang kita mimpin nanti. Ayo. Udah dibagikan belum? Nah, sambil kita tunggu. Ada yang bisa? Bu, itu udah cara fotokan ya, Bu? Ya, kasih Iya, ya. iya. Sebelum kita berdiskusi, kita pakai yang ice breaking yang Ibu kirim ke grup tadi malam. Apa sih namanya? Bentar ya. Ini apa kendalanya nih? Kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Ya, Bu. Ini apa? Macet pula nih. Kelompok 3 mana? Dikirim di mana cara di grupnya ya? Iya. Belum masuk lagi. Grup mana? Jaring. Di mana? Belum nih, masih belum ada. Di Japri ya? Enggak? Di kelompoknya? Enggak ada nih. Belum masuk sama Ibu. Ya udah nanti dibacakan aja lah. Nih belum yang ada yang mengirim nih kelompok 2. Nah, nih baru masuk ya.
Ya, sebelum kita berdiskusi, kita kelompok 2 presentasi, kita ini dulu, ice breaking dulu, biar nggak ngantuk kita, biar bersemangat kita. Gitu. Siapa yang mau memimpin nih? Ini biasanya anak pramuka. nih. Biasanya anak pramuka ya, si Gilang mana si Gilang? Nggak tahu dah, Bu. Nggak tahu, belum tahu ya. Happy anak pramuka? Happy. Happy itu ada. Happy bisa tuh, Bu. Ya, silahkan. Sama-sama. Ibu ngikutin nih, cepat. Siapa, Bu? Yang ice breaking yang semalam. Cepatlah. Ayo mulai. Ya, dipersilahkan. Itu kan kayak gini. Aulia, apa dulu? Yang itu. Iya. Oh iya. Cepatlah, Nak. Udah kita lewatkan aja. Halo? Ayo. Ya udah, Tiara aja, Tiara. Tiara. Aduh. Maaf ya, ada gangguan jaringan nih tadi. Udah bisa bergabung semua lagi ya? Udah, Bu. Udah cepat. Tiara, cepat Tiara. Ayo Happy. Ya sama-sama ya. Satu. 2, 3. Satu jari kanan. Satu jari kiri. Gabung jadi jembatan. Dua jari kanan. Dua jari kiri. Digabung jadi empat. Jadilah kamera. Tiga jari kanan. Tiga jari kiri. Digabung jadi enam. Jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, jadi tepuk tangan. Jadilah tepuk tangan. Bagus. Dah, kira-kira semangat lagi ya. Happy semangat kali ya. Ya, cuman kendala di jaringan ini, suaranya terputus-putus dan gerakannya juga tidak tidak utuh gitu ya. Baiklah, kelompok 2 Ibu share ini Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 salah lagi. Salah terus salah. Ini terus kalau sama kita. Maaf. Mana Pak? Ini apa ini? Desi apa ini? Ibu. Mana? Udah muncul belum di layar HP-nya masing-masing? Udah, Bu. Ya. Kelompok 3 silahkan bacakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reni ya? Nah, dipersilahkan Reni. Kelompok 3, ayo. kau tadi kan pakai apa? Udah muncul kan di layar HP-nya masing-masing, tinggal bacakan. Ayo, kelompok 2, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Analisislah permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di Provinsi Riau.
Salah satu permasalahannya yaitu karena keterbatasan biaya yang menyebabkan banyak sekali putus sekolah. Bahkan ini juga banyak terjadi karena keterbatasan pengetahuan warga yang berada di pinggiran terkait pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Ya, terus. Ya, lanjut aja dulu, bacakan aja dulu tugasnya semua, diskusinya. Reni, halo. Nah, Ya, dilanjutkan Tiara, Bu. oh, dibagi-bagi ya? Satu, Iya, Bu. ya, terserah lah. Mana bagusnya kelompok 3-nya. 2. Mhm. Sebagai seorang Nggak jelas suaranya. Kurang jelas suaranya sampai ke Ibu. Sebagai seorang siswa, kontribusi apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebagai seorang siswa, kontribusi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memberikan pengetahuan yang kita miliki secara langsung kepada anak-anak yang tidak mampu bersekolah, dan juga memberikan buku yang sudah tidak kita pakai atau yang sudah dibaca kepada anak-anak yang lebih membutuhkannya, agar mereka juga dapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Lanjut yang ketiga. Oh, dioper lagi yang baca. Kelompok 3 nih luar biasa nih ya. Soal yang 3 Iya ya. yaitu sebutkan program-program apa saja dari pemerintah yang Anda ketahui terkait bidang pendidikan. Ya. Yang pertama yaitu BOS atau bantuan operasional sekolah. Yang selanjutnya yaitu TSM atau bantuan siswa miskin. Yang ketiga KIP, Kartu Indonesia Pintar. Yang selanjutnya bidik misi atau beasiswa pendidikan siswa miskin. Yang terakhir yaitu LPDP, Lembaga Pengelola. Yang nomor 4, Bu. Nah, Segi. ini kelompok 3 ini luar biasa bagi-bagi tugasnya ya. Manusia dapat menjadi faktor penting dan penghambat pembangunan ekonomi. Jika kualitas SDM yang terampil dan terlatih akan berguna untuk mendongkrak produktivitas bisnis. Jika bisnis berkembang, tentu pembangunan ekonomi akan terdongkrak. Begitu pula sebaliknya. Jika SDM yang tidak terampil dan terlatih serta kurang pengetahuan justru akan menghambat pembangunan ekonomi. Hasil diskusinya. Iya. Terima kasih Bu ucapkan kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, ini tentu mungkin jawabannya ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Dipersilahkan memberikan tanggapan. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana jawaban untuk kelompok 3? Ada tanggapan atau sanggahan atau tambahan dari hasil diskusi kelompoknya yang sudah didiskusikan dengan teman satu kelompoknya tadi. Silakan kelompok 1. Ini hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada tambahan atau mungkin ada yang kurang tepat barangkali seperti itu? Ayo, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan tanggapi. Atau sama semua jawabannya? Tadi kalau pas Ibu perhatikan di WA Group untuk diskusi berbeda tadi ya? Ayo, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan tanggapi. Ayo. Kelompok 1. Ini terlihat jelas kan hasil diskusi kelompok 3-nya di HP-nya? Kalau ada yang ingin ditambah atau mana tahu ada yang perlu diperbaiki untuk hasil diskusi kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2. Udah aman. Udah aman, Udah bagus, yakin? Bu. Yakin?
Sudah bagus. Ulang ya. Silakan kelompok 1. Kan tadi masing-masing kelompok udah jawab tuh di grup WA-nya masing-masing. Sama persis yang kalian buat, tidak kan? Tadi Ibu baca berbeda. Tidak ada yang sama. Paling yang untuk Ya, program sama, iya. Maksudnya Ibu, ini kan hasil diskusi kelompok 3. Kan seperti itu ya. Mana tahu ada yang kurang, ditambahkan. Nah, seperti itu. Ini diaminkan semua nih. Ada tambahan dikit, Bu. Silakan kelompok Happy, kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ya. Untuk Itu, yang jawaban yang nomor berapa? Happy? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Silakan. Ini kelompok 3 tolong disimak. Ini tambahan dari kelompok 2. Gitu. Ya, Bu. Tambahannya nomor 2, dengan giat belajar dan memberi informasi atau sosialisasi dampak negatif karena putus sekolah. Ya, tambahan dari kelompoknya Happy, belajar dengan giat gitu ya. Selain itu memberikan sosialisasi negatif. Ya. Nah, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Dah. Bagaimana kelompok 3? Tambahan dari kelompok 2, selain yang kelompok 3 ini buat, katanya ditambahkan nanti sebagai siswa itu kita belajar lagi dengan giat gitu ya, bersungguh-sungguh gitu ya. Ya. Nah, kalau kelompok 3 buat ini kan agak unik nih. Sebagai seorang pelajar, mana dia buatnya? Yang bisa dilakukan adalah memberikan pengetahuan yang kita miliki dan buku yang sudah tidak terpakai ini diberikan semacam bantuan seperti itu. Ini masukan dari kelompok 3, kelompok 2 diterima ya? Kelompok 3. Halo. Terima, Bu. Ya. Diterima, Bu. Ini tambahan ya. Berarti tidak dulu ke orang, ke kita dulu. Kita sebagai pelajar harus belajar dengan giat. Gitu. Menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena anak-anak Ibu kan sekarang rata-rata di SMA ini. Jangan nanti setelah lulus di SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu. Jangan ikut senior-senior, kakak seniornya yang sebelumnya. Nanti sudah tamat SMA, Ibu langsung sebagai gurunya dapat undangan nanti kan. Jadi lanjutkan dulu pendidikan yang tinggi ya, seperti itu. Gitu tambahannya. Lanjut. Bagus masukan dari kelompok 2. Kita ada tambahan lagi dari kelompok 1. Ini nomor 4 tolong diamati yang dibuat oleh kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan mengapa sumber daya manusia dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat. Ini. Kalau untuk pendorongnya sudah jelas dibuat di sini ya. Untuk penghambatnya seperti apa belum dikemukakan kayaknya. Ada masukan enggak dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kalau untuk yang jawaban nomor 2 tadi sudah bagus tambahannya. Kalau untuk nomor 3 rata-rata hampir sama tadi yang dibuat ya. Ya, Bu. Ini program wajib belajar 9 tahun juga ada, sekarang sudah ditambah jadi 12 tahun ya, rata-rata. Udah, silakan. Ada tambahan enggak kelompok 1? Aulia. Ini yang mereka buat ini, yang kelompok 3 buat ini tidak salah ya, betul. Cuman nanti ada tambahan, diperbaiki seperti itu, disempurnakan. Kelompok ada tambahan? Kelompok 1? Nah, Aulia hilang. Siapa temannya tadi? Kelompok berapa? Kelompok lupa lagi, Bu. Kelompok 2, ada tambahan enggak? Untuk hasil diskusinya.
jawaban nomor 1 rata-rata sama ya. Ini analisislah permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di Provinsi Riau. Berdasarkan artikel itu ternyata selain dengan masalah keterbatasan biaya, rupanya juga disebabkan ini kurangnya kesadaran dari masyarakatnya akan pentingnya pendidikan itu sendiri. Yang kedua tadi juga sudah disempurnakan, nomor 3, tinggal nomor 4 ini. Kalau kelompok 3 buat, jika kualitas sumber daya manusia yang terampil dan terlatih akan berguna untuk mendongkrak produktivitas bisnis. Jika bisnis berkembang, tentu pembangunan ekonomi akan terdongkrak, katanya gitu ya. Begitu pula sebaliknya, jika sumber daya manusia yang tidak terampil dan terlatih, serta kurangnya pengetahuan justru akan menghambat pembangunan ekonomi. Nah ini ada tambahan enggak dari kelompok 1 sama kelompok 2? Ayo. Tadi jawabannya per kelompok Ibu lihat tidak sama persis. Masih dengarkan suara Ibu ya? Halo? Masih, Bu, masih. Ya. Halo, Ya, silakan. halo. Ya, silakan. Tambahan Aulia untuk pertanyaan yang ini. Yang nomor 1, 2, 3 udah, 4. Yang nomor 4 ada masukan lagi? Ayo. Atau kelompok 2, kelompok Happy, silahkan. Ibu nggak yakin sama persis ini karena gimana nih ceritanya nih? Dah, ini. Tambahan ada lagi tidak? Ayo. Kelompok 1. Aulia. Fadia, Manani Halimah, Rezi. Ini kenapa diam semua nih? Masih dengarkan suara Ibu? Maya? Iya, Bu. Ya. Kenapa diam semua nih? Tidur ya? Enggak, Bu. Tidak ada masalah dengan jaringan kan? Enggak. Happy? Ada tambahan Happy? Oh, Happy dah keluar atau gimana nih? Dah, nih Ibu tambahkan karena kelompok 1 sama kelompok 2 sepertinya tidak ada masukan. Ya, kenapa sumber daya manusia itu dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat? Kalau pendorong nanti sudah jelas pada saat manusia ini kan yang rencana sumber daya manusianya, kitanya gitu ya. Pada saat pendidikan kita tinggi, habis itu tentu kita apa? Ada? Siapa yang ngomong tadi? Happy ya? Hilang ya? Hah? Udah Ibu lanjut ya, kalau tidak ada yang mau berbicara menambahkan. Jadi pada saat sumber tingkat pendidikan suatu masyarakat itu tinggi, maka otomatis sumber daya manusianya juga akan bagus seperti itu. Kenapa bisa jadi faktor pendorong? Nah, ini dengan tingkat pendidikan yang tinggi tadi, maka ini akan ada inovasi kan seperti itu. Akan ada kreativitas dari masyarakat itu dalam sumbangsinya terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu nanti untuk diri dia sendiri pada saat dia mencari pekerjaan kan seperti itu ya, akan mendapatkan dengan mudah pada saat kita memiliki kualitas yang tinggi atau yang bagus. Gitu. Tetapi pada saat pendidikan kita rendah, ini akan menjadi masalah. Masalah pada saat kita mencari pekerjaan sulit, habis itu menyebabkan angka penganggurannya menjadi besar, habis itu nanti larinya kepada pendapatan pada saat karena pengangguran atau bekerjanya tidak sesuai dengan
kualitasnya karena rendah, kita belum tentu upah yang kita dapat juga rendah. Ini larinya nanti kepada pendapatan. Pada saat masyarakat pendapatannya rendah, tentu ini lari lagi kepada masalah kemiskinan. Lari kepada kemiskinan, ini lari lagi. Ini selalu seperti berantai. Ada seperti siklus yang berantai yang saling keterkaitan dengan sumber daya manusia ini tadi. Nanti pengangguran, kemiskinan, nanti ke pendidikan, nanti muncul lagi masalah kesehatan, nah seperti itu. Rendahnya tingkat kesehatan, habis itu rendahnya apa lagi? Taraf hidup. Itu tambahannya kira-kira dari Ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham. Paham nggak kira-kira tuh yang Ibu tambahkan untuk kelompok 3? Paham, Bu. Paham. Setuju ya? Ikut-ikut aja gitu ya. Ada. Baiklah, ini Ibu stop share. Untuk pembelajaran kita hari ini, untuk hasil diskusinya, selain kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, jadi juga ada beberapa masukan dari kelompok lain. Kita berikan aplaus dulu. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini siapa yang mau menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Gilang lah, Gilang, simpulkan Gilang. Ya, Bu. Ya, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kenapa, Bu? Ya, silakan simpulkan materi kita untuk hari ini. Bilang nggak mampu? Ya, silakan. Ayo. Ini jaringan nih ya? Satu putus-putus lagi. Ayo disilakan. Masih dengar suara Ibu kan? Jaringan, Bu. Iya. Jaringan terputus-putus. Yang kira-kira bagus lah jaringannya. Di siapa ini? Yang mau menyimpulkan. Ayo. Aulia lah, Aulia kayaknya. Aulia tidak ada kendala nih dari tadi. Ini Gilang karena jauh di Pekanbaru ini ya. Udah. Udah, silakan. Coba. Gilang simpulkan materi kita untuk hari ini. Yang pertama itu ada tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi produk suatu negara. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah yang pertama ada tanah dan kekayaan alam, yang kedua ada kuantitatif dan kualitas penduduk, yang ketiga ada kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, yang keempat ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, permasalahan pembangunan ekonomi ada yang pertama ada kemiskinan dan keterbelakangan, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada ketimpangan hasil pembangunan. Solusi masalah pembangunan ekonomi yang pertama dengan meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua dengan membuat
dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang keempat ada menyediakan infrastruktur yang menunjang. Cuman itunya Bu yang bisa Bu disimpulkan Bu. Udah bagus kesimpulannya, sudah utuh semua. Kita berikan aplaus dulu untuk Gilang ya. Kalau yang lain kayaknya enggak menyimak ya. Silahkan berikan aplaus untuk Gilang dulu. Oh, putus-putus jaringannya. Baiklah. Untuk evaluasi kita hari ini ada soal objektif di Google formulirnya, di Google Classroom, silahkan dibuka. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Gilang nggak bisa ngerjain dulu ya Bu. Gilang nggak bisa. Kodenya pun juga nggak ada Bu. Kodenya ada, kode Classroom-nya. Iya, nggak Apa ada. aja Lang, nanti Ibu kasih linknya ke WA, kemana nggak bisa ya? Bentar ya. Atau gimana caranya Gilang? Cukup dengan menyimpulkan aja lah Bu. Yang lain udah Kan buka ada- Classroom-nya? ada- Yang lain sudah dibuka Classroom-nya? Udah, Bu. Udah? Ayam siapa yang berkokok? Ayam berkokok. Belum ada ya? Nah, ayam siapa tuh yang berkokok? Siapa yang tuh yang deketan sama ayam tuh sekarang? Tahu kalian? Belum. Mana? Enggak ada, Bu. Ya, sabar. Belum, Bu, belum masuk. Enggak ada, Bu, nya. Ya, Dalam kelas enggak ada, Bu. Iya, Bu, enggak ada. belum ada. Belum. Nah, coba lihat lagi. Belum juga? Udah? Hah? Udah. Ya, silakan kerjakan. Udah, Bu. Udah, Bu. Ada jawabannya. Dah silahkan kerjakan di Google Classroom-nya. Dibaca soalnya baik-baik ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada yang dapat 100.
Dah, Ibu persilahkan kirim tugasnya. Pepe, Gilang, Halimah. Belum ada satupun yang mengirim, Nak. Ini masih dengar suara Ibu nih. Sugi 80, Pak Rezi 100. Aulia 80. Ayo yang lain silahkan dikirim. Cepat. Baru 3 orang. Tiara 100, Nina 100, Indah 100. Nah, ini udah ada kemajuan ya. Udah banyak yang dapat 100. Ketahuan. Udah? Dah, baiklah. Pada pada pembelajaran hari ini pembelajarannya sudah ada peningkatan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Anak-anak Ibu sudah banyak yang dapat nilai 100 ya. Ya, Bu. Ibu ucapkan selamat bagi anak-anak Ibu. Berarti bagaimana pembelajaran hari ini? Merasa senang? Happy ya? Bahagia ya? Happy. Merasa bahagia. Kenapa? Dengan materinya atau dengan nilainya nih? Bahagianya dengan apa? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Bahagia. Baiklah, untuk Ada satu lagi, Bu. Terusnya, Bu. Lagi-lagi, Bu. ya, ini yang 80 terakhir siapa tadi? Ya. Untuk pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk materi berikutnya silahkan dibaca nanti tentang ketenaga kerjaan. Ibu persilahkan Gilang untuk memimpin doa untuk penutupan kegiatan kita pelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak Ibu semua yang sudah mau mengikuti pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop nih. Stop aja. Stop nggak?